Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, semester 6 Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam pelajaran retorika ini, tujuan saya adalah ingin mengulas kembali atau menjelaskan kembali buku yang sudah saya baca. Buku yang sudah saya baca adalah berjudul Powerful Public Speaking yang ditulis oleh Widayanto Bintang. Buku ini terdapat 182 halaman dan diterbitkan pada tahun 2014. Lalu, buku ini berisikan atau menjelaskan tentang teknik-teknik berbicara di depan umum atau berbicara di depan orang banyak. Lalu, langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan. Powerful Public Speaking. Buku ini membantu kalian untuk menyiapkan diri menjadi powerful public speaker. Persiapan mulai dari sekarang karena memiliki kemampuan berbicara yang baik adalah aset. Selanjutnya, public speaking. Public speaking adalah bentuk komunikasi lisan tentang sesuatu hal atau topik yang disampaikan dihadapkan banyak orang. Tujuannya untuk memengaruhi, mengubah opini, mengajar, mendidik, memberikan penjelasan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tertentu pada suatu tempat tertentu. Lalu, di dalam buku ini diberikan tantangan dan proses belajar public speaker. Nah, ada 3 tantangan yang sudah dijelaskan di buku ini adalah yang pertama, mampu mengendalikan rasa takut dan menyampaikan informasi secara confidence. Kedua, menyusun topik dan gagasan secara sistematis. Ketiga, membuat audiens mengingat dan melakukan perubahan atas gagasan kalian. Selanjutnya, dalam menyampaikan atau berbicara di depan umum, pasti kalian atau pembicara merasakan gugup. Nah, di dalam buku ini dijelaskan teknik-teknik bagaimana cara menghilangkan rasa gugup atau menghilangkan rasa yang kita tidak inginkan. Nah, yang pertama, mengusir rasa takut. Sebenarnya, pembicara yang sudah handal pun atau yang sudah menampilkan dengan baik pun pasti merasakan gugup. Nah, bagaimana kita mampu untuk mengubah rasa takut itu dengan mengubah fokus dari uh, dari uh, dari setelah ini mau berbicara apa ya? Apakah nanti saya ditertawakan? Kalau gagal bagaimana? Nah, semua ketakutan itu kita ubah menjadi, oh ya, audiens ingin mendengarkan saya, ingin melihat saya sukses, ingin mendapatkan ilmu dari saya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita harus rileks. Rasa takut menghampiri itu akan sulit mengontrol pernafasan sehingga oksigen yang ada di dalam tubuh kita berkurang. Maka dari itu, kita harus rileks, tarik nafas pelan-pelan selama 7 detik untuk menghilangkan rasa takut. Lalu, sebelum menampilkan sesuatu, kita harus pemanasan sebelum berbicara. Kita harus mengingat topik yang ingin kita bahas, mengingat alur, dan mematangkan bagian-bagian yang akan pembicara sampaikan. Lalu, meminumkan air putih, dan terutama berdoa. Lalu selanjutnya adalah di dalam buku ini dijelaskan menyikapi audiens yang sulit. Banyak sekali karakter penonton yang berbeda-beda. Apapun latar belakang penonton, pembicara harus dapat beradaptasi. Presentasi yang akan dibawakan oleh pembicara akan lebih mudah ketika penonton antusias dalam menyaksikan seseorang pembicara berbicara. Tipe-tipe penonton yang tidak antusias dalam mendengarkan pembicara adalah biasanya penonton merasakan tidak nyaman karena topik yang kita bawakan itu kurang menarik, sehingga mereka merasa agresif dan argumentatif. Nah, cara mengatasinya adalah tidak perlu merasa terganggu. Tetap percaya diri dengan topik yang akan kita sampaikan. Jika memang ada hal yang miss dari fakta, lemparkan saja kepada audiens untuk diskusi sebagai suatu koreksi.
Selanjutnya, jika opening, isi, closing, presentasi tersebut sudah disusun secara sistematis, langkah selanjutnya adalah membuatnya semakin powerful. Ada beberapa rahasia yang membuat presentasi kalian semakin powerful, yaitu yang pertama, passion, entertainment, storytelling, sugesti, libatkan emosi, metafora, kontrol, berikan jeda, optimasi alat bantu. Lalu, biasanya pembicara melakukan atau memberikan alat bantu presentasi. Dalam penampilan presentasi atau berbicara di depan orang banyak, alangkah baiknya menggunakan alat bantu presentasi seperti visual, audio, papan tulis, proyektor PowerPoint, dan lain-lain, sehingga audiens dapat menangkap informasi dari pembicara yang disampaikan. Lalu dapat dijadikan sebagai media permainan warna dan animasi, mampu menampilkan semua program, dan tentunya ketika kita menggunakan alat bantu presentasi mudah saat menampilkan slide sehingga audiens atau penonton tidak merasa bosan saat mendengarkan pembicara membawakan materi karena ada ilustrasi dari alat bantu ini. Lalu selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya adalah buku ini dapat memberikan motivasi, solusi agar seseorang pembicara menjadi seseorang yang percaya diri. Lalu, buku ini dijelaskan secara detail tentang teknik-teknik berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Pada bagian akhir buku ini, penulis memberikan lampiran-lampiran public speaker ternama dari luar negeri maupun dalam negeri. Kekurangannya hanya ada beberapa kata saja yang sulit dipahami. Lalu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau pembahasan yang salah atau sulit dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.